kalau perempuan yang tempo hari dibonceng itu, ya itu selingkuhannya beliau. Ya, dengan perempuan itu yang saat itu disampaikan ke Bu Leni itu kurang lebih gitu kan ya udah hampir setahun katanya dekat. Nah, luar biasanya ya teman-teman, suami bercerita seperti itu. Bu Leni saat itu sama sekali nggak ada ekspresi dia marah. Atau nggak ada ekspresi gitu kan ya dia ya emosional yang berlebihan gitu teman-teman. Dia cuma nangis saat itu. Ya karena saya Kang Dep ngelihat gitu kan ya air matanya. Dan kemudian Pak Deddy meminta maaf atas semua hilafnya, atas semua kesalahan yang pernah dia perbuat. Mendengar seperti itu teman-teman, Bu Leni pun menyampaikan, Pak, sebelum Bapak minta maaf, dari hati Mama juga udah maafin semua kesalahan Bapak. Sekarang Bapak tinggal terus berdoa ya, dan semangat untuk sehat lagi. mendengar omongan istrinya seperti itu, malam itu pun saya nyambung omongan istrinya ya, omongan Bu Leni ini. Saya sampaikan ke Pak Deddy, Pak, dengan apa yang udah disampaikan sama istri Bapak, saya bilang, semoga ini jadi ketenangan buat Bapak. Bapak nggak ada lagi yang ngeganjal di hatinya, nggak ada lagi rasa gitu kan ya, bersalah yang luar biasa gitu kan ya, besarnya. Dan istri Bapak pun, Bapak dengar saya bilang malam ini udah memaafkan. Dan saat itu Pak Deddy nangis. Ya, Pak Deddy itu nangis, kemudian dipeluklah sama Bu Leni sama istrinya. Dipeluk dengan luar biasa ya teman-teman. Pak Deddy nangisnya itu. Kemudian setelah itu saya pamit pulang sama Kang Dev itu. Pamit pulang ke mereka dan saya sampaikan yang terpenting sekarang itu Pak Deddy banyak berdoa. Ya apa obat yang masih ada dari dokter saya bilang dokter diterusin aja obatnya. Saya sampaikan juga ke Bu Leni ya banyak aja lah ngedoa untuk kesembuhannya, kesehatannya lagi Pak Deddy karena segala sesuatu yang mengganjal gitu kan ya dari polemik di rumah tangga mereka itu kan di malam itu udah terselesaikan lah. Pak Deddy udah menyampaikan, udah mengakui semua kesalahannya. Singkat cerita, saya pulanglah dengan Kang Dep. Nah, tadi kan saya bilang ke teman-teman kalau Pak Deddy itu kekeh pengen datang ke rumah saya itu posisi di hari Rabu. Kemudian besoknya Pak Deddy kekeh pengen ketemu dengan saya untuk datang ke rumahnya itu di hari Kamis kan malam Jumat. Nah di besokannya tepat di hari Jumat teman-teman, jam setengah sembilan pagi tepat di hari Jumat. Malamnya saya udah ketemu, nah besoknya itu pagi-pagi setengah sembilan saya ditelepon lagi sama istrinya Pak Deddy. Ditelepon kemudian beliau menceritakan gitu kan ya, ini Pak Deddy katanya udah repot banget. Udah ngah-ngahan katanya, napasnya itu. Dan minta Kang Hendy untuk datang katanya ke sini. Tolong didoain katanya, tolong di ngajiin. Itu setengah sembilan pagi. Ya, yang saat itu saya pun udah siap-siap gitu kan karena ada suatu kerjaan yang harus saya selesaikan. Yang akhirnya saya cancel dulu, saya ngaturin dulu waktu, kemudian gak lama dari situ gitu kan saya sama Kang Dep akhirnya pergi lagi ke rumahnya Pak Deddy. Ke daerah di sekitaran Jalan Sukajadi itu. Akhirnya saya datang lagi lah ke sana. Sudah nyampe di sana, saya tanya ke Pak Deddy, kenapa Pak?
apa yang bisa saya bantu, saya bilang. Dan Pak Dedi nyampein, minta didoain katanya. Minta tolong dibacain katanya Quran. Saya bilang, saya bukan orang yang ahli qiraat, saya bilang. Bacaan saya itu nggak merdu, saya itu cuma bisa baca, saya bilang. Gak apa-apa katanya, tolong bacain aja. Dari situ oke, saya menyanggupinya. Posisi saya itu, saya duduk di sebelah kanannya Pak Dedi gitu kan ya. Nah, posisinya Kang Dep itu duduk di sebelah kirinya Pak Dedi. Dan kita barengin gitu kan ya, ngedoain Pak Dedi ngebaca Quran gitu kan di samping kanan sama kirinya. Saya ngebacain, Kang Dev pun ngebacain, dan sepanjang saya ngebacain gitu kan ayat suci Al-Quran itu, Pak Dedi cuma nangis saja. Ya sambil dengan napas yang terengah-engah, yang ngos-ngosan gitu kan Pak Dedi gitu, cuma nangis saja, keluar terus air matanya. Nah setelah selesai lah, saya ngedoain, saya ngajiin Pak Dedi. Karena kan itu di hari Jumat ya teman-teman. Saya pun gitu kan ya harus bergegas untuk pulang karena mau Jumatan. Akhirnya saya pamitan kepada Dedi, saya bilang, Pak, saya mau Jumatan. Gitu kan, saya mau minta izin buat pulang. Ya, Pak Dedi pun mengiyakan, kita salaman, saya keluar dari kamarnya, saya pamitan ke istrinya. Saya sampaikan juga ke istrinya, kabarin saya kalau ada apa-apa. Saat itu saya bilang, dan saat itu posisinya itu kurang lebih 10:30 ya teman-teman. Saya nyampein seperti itu. Kabarin saya kalau memang ada apa-apa. Dan kata istrinya, iya Kang, katanya. Udah, saya sama Kang Dep pulang lah. Sesampainya di rumah, ya saya gitu kan ya, mandi, saya siap-siap untuk pergi Jumatan. Pergilah, saya ke masjid Jumatan. Selesai Jumatan, saya pulang ke rumah itu ya teman-teman. Pulang ke rumah, saya duduk di ruang tamu, saya minum. Saya saat duduk, ya itu kurang lebih itu jam 1 kurang seperempat. Di hari Jumat. Istrinya dari Pak Dedi ini telepon lagi ke saya. Kemudian saya angkat dan beliau menyampaikan kalau Pak Dedi udah meninggal. Sontak di situ saya kaget. Ya dalam artian begini ya teman-teman. Beberapa jam ke belakang itu beliau ketemu dengan saya. Beliau minta untuk saya doain. Kemudian saya ngedengar kabar beliau jam 1 kurang seperempat itu, ya Bu Leni menyampaikan beliau meninggal. Tepat katanya meninggalnya itu di jam 12:10. Akhirnya setelah percakapan di telepon itu saya sampaikan lah. Saya sampaikan ke Kang Dev kalau Pak Dedi meninggal. Akhirnya kita siap-siap. Saya pun gitu kan ya Pak, masih pakai pakaian gitu kan, pakaian habis dari masjid gitu ya. Saya nggak ganti pakaian, nggak apa gitu kan, dengan Kang Dep bergegas kita untuk pergi lagi ke sana ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya itu posisinya Pak Dedi itu masih di dalam kamarnya ya teman-teman. Ini masih di dalam kamarnya. Dan di situ itu udah ada kakaknya, udah juga ada adiknya. Saya datang ke sana sama istrinya Pak Dedi gitu ya. Dikenalin lah saya ke kakaknya, ke adiknya. Kalau ini Kang Hendy katanya. Kemarin-kemarin sempat ngedoain Pak Dedi katanya. Akhirnya oh ya udah. Itu posisi Pak Dedi itu di kamar. Di atas kasurnya dengan udah ditutupin kain samping ya teman-teman. Posisi beliau itu udah telentang ditutupin kain samping. Dan saat itu saya sama Kang Dep nyampein ke kakaknya, ke istrinya juga untuk kita pindahin.
Ya kita pindahin itu ke tengah rumah ya, ke ruang tamunya itu gitu ya, di kontrakannya itu. Akhirnya kita rame-rame ya kita angkut lah. Jasadnya beliau itu kita angkut ke tengah rumah gitu kan, ditutupin lagi dengan kain samping ya. Kemudian saya dari situ gitu kan ya ngedoa sama Kang Dep. Nah setelah itu kemudian saya tanya, ini mau dimakamkan kapan? Katanya hari ini juga. Jadi Bu Leni ini udah koordinasi gitu kan ya dengan pihak pemakamannya, dengan orang-orang gitu kan ya di situ gitu ya. Tapi teman-teman, yang luar biasanya itu tetangga di kontrakan rumah itu. Tadi saya udah cerita ini kontrakan itu 2 lantai dan ada 10 kamar ya, ada 10 petakan. Di bawahnya itu 5, di atasnya itu 5 ya. Ini yang ngebikin saya luar biasanya itu, dari 10 tetangganya ini hanya tetangganya aja yang sebelah kanan yang ikut kontribusi, di mana ada salah satu tetangganya itu meninggal. Jadi hanya suami istri yang di sebelah kanannya itu yang ikut kontribusi gitu ya, ngebantuin apa-apanya. Tetangga yang lainnya itu, yang sisanya itu nggak ada sama sekali. Nah, setelah dari situ, kemudian kakaknya Pak Dedi ya, kakaknya almarhum ini menyampaikan sekarang katanya mau dimandiin. Kita harus turunin katanya ke bawah. Oke, nah dari situ saya, Kang Dep, kakaknya dan tetangganya itu gitu kan. Ya teman-teman bisa ngebayangin ini posisinya Pak Dedi itu di lantai 2, kita harus turunin ke bawah untuk dimandiin. Setelah turun ke bawah gitu kan ya, minta untuk dimandiin gitu ya. Pertanyaan saya kan, saya nanya hal yang standar kan. Ini mau dimandiinnya di mana? Katanya di lapang, ada di bawah. Kemudian saya nanya lagi, kenapa nggak minta izin di masjid? Gitu ya, ya maksud saya begini teman-teman, biar nggak di lapang banget loh gitu ya. Ya saat itu saya berpikirnya seperti itu, biar nggak di lapang banget gitu kan ya. Kenapa kita nggak minta izin untuk di masjid, kita dimandiinnya di sana gitu kan? Ternyata katanya dari pihak masjid itu tidak mengizinkan untuk Pak Dedi dimandikan gitu kan ya di pelataran itu masjid. Saya sama Kang Dep saat itu saling tatap-tatapan ya teman-teman. Jujur di hati saya punya pertanyaan, ada apa dengan Pak Dedi ini? Ada apa itu dalam artian, seperti apa ini Pak Dedi? Semasa hidupnya itu ya, bertetangga itu seperti apa di situ? Sampai seperti berkesan orang di sekitarnya itu kayak membenci beliau teman-teman, membenci almarhum. Mulai dari tetangga-tetangganya yang rapat temboknya itu di kontrakannya itu yang cuman 1 orang. Ya, pasangan suami istri yang mau ngebantuin, sisanya itu nggak ada. Mereka itu bener-bener totally nggak ada. Ngebantuin, mereka cuman ngeliat. Saya sama Kang Dep ya teman-teman saksi hidupnya. Mereka itu cuman ngeliatin. Nggak ada mereka yang ikut ngangkatin apa gimana, nggak ada sama sekali. Mendengar penjelasan seperti itu, yang akhirnya oke. Dan itu betul teman-teman ya. Ada lapangan kecil, ada tanah kosong. Ya, di dekat kontrakannya itu persis di samping gitu kan ya rumah orang lah, rumah orang lain itu ada tanah kecil. Dan Pak Dedi itu mau dimandiin di situ, di tanah kosong itu. Saya, Kang Dep, kakaknya dan tetangganya yang ngebantuin saat itu ya teman-teman. Ini 2010 teman-teman kejadiannya. Sibuk nyari gitu kan ya untuk nutupin prosesi ngemandiinnya itu. Sampai kita nyari-nyari spanduk bekas, kita nyari gitu kan ya spray gitu ya, spray kasur.
Akhirnya kita iketin pakai tali rapia, kita atur-aturin, kita bikin kotak gitu kan ya untuk ngehalangin gitu kan ya biar orang nggak ngelihat secara langsung prosesi Pak Dedi gitu ya almarhum ini untuk dimandiin. Singkat cerita, almarhum Pak Dedi dimandiin lah di lapangan itu. Setelah selesai prosesi dimandiin itu, langkah berikutnya ini kan Pak Dedi mau dikafanin. Ya mau dibungkus dengan kain kafan. Tapi sebelum ke prosesi Pak Dedi ini mau dikafanin, almarhum ini mau dikafanin. Tadi saya udah cerita teman-teman, kalau ini itu Pak Dedi dimandiin itu posisinya itu ada gitu kan ya tanah sedikit sepetak gitu kan ya di samping rumah orang lain. Dan air mandi kucuran dari Pak Dedinya itu ya, almarhum Pak Dedi ini air bekas mandiin jenazahnya itu kan ngalir ke rumah tersebut. Ya, jadi tepatnya itu ngalirnya itu ke depannya. Ya, ke depannya ini posisinya itu rumah kontrakan almarhum Pak Dedi itu di gang ya, temannya di dalam gang. Jadi si air dari bekas mandinya almarhum ini kan ngalir ya. Ngalir ke depan rumah yang posisinya itu persis gitu kan ya, sebelahan dengan itu tanah, dengan itu lapang kecil itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang punya rumah tersebut itu marah ke istrinya Pak Dedi yang luar biasa. Sampai dia marahnya itu seperti ini saat itu. Bu, ini gimana? Kok air bekas mandinya ngalir depan rumah saya? Jadi kotor ini. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Bersihin lagi semuanya. Ngedenger itu tetangganya marah dengan sehebat itu ke istrinya almarhum. Akhirnya saya samperin orang itu. Orang itu saya samperin kemudian saya sampein. Mohon maaf Pak, saya bilang. Kalau toh memang air ini gitu kan ya, aliran air ini ngeganggu gitu kan ke rumah Bapak yang walaupun teman-temannya saat itu gitu kan airnya itu bukan masuk ke rumahnya, cuman ngalir gitu ya, ngalir di depan rumahnya. Jadi kayak ada genangan-genangan kecil. Bukan masuk ke teras rumahnya. Saya sampaikan kalau toh memang genangan air ini ngeganggu gitu kan, kita akan siram nanti pakai air bersih, saya bilang. Dan si orang itu bilang, oh iya, katanya, bersihin, katanya, siramin, katanya. Saya mengiyahkan. Gak lama gitu kan ya, saya, Kang Dep, kakaknya almarhum Pak Dedi gitu kan, ngambil air beberapa ember gitu kan, kita siramin. Nah, sudah dari situ kan prosesi berikutnya, yang seperti tadi saya bilang kan ini Pak Dedi mau dikafanin. Saya tanya ke istrinya sama saya tanya juga ke kakaknya, ini mau dikafanin di mana Pak Dedi? Saya bilang. Karena kalau untuk balik lagi naik lagi gitu kan ke atas rumahnya yang di lantai 2 itu di kontrakannya itu luar biasa teman-teman ya. Benar-benar perlu perjuangan ekstra gitu. Sampai kakaknya ngomong, gimana kalau ngekafanin mah kita minta izin katanya ke masjid. Ke masjid yang tadi teman-teman ya menolak untuk pelatarannya itu dipakai dimandiin. Oh iya, saya bilang gitu kan ya, alhamdulillah bagusnya begitu. Gak lama dari situ kakaknya pergilah ke itu masjid. Nyampein lah ke penjaganya atau itu DKM-nya ya teman-teman, nyampein kalau mau minta izin untuk dikafanin di situ. Dan apa yang terjadi yang teman-teman, untuk kedua kalinya masjid itu menolak untuk Pak Dedi dikafanin di situ. Sampai saya sama Kang Dep tertegun ya teman-teman. Saya itu tertegun itu, saya punya banyak pertanyaan, ada apa ini dengan almarhum ini? Seolah-olah meninggal ini, seolah-olah nggak dipermudah segala sesuatunya itu. Benar-benar jadi sulit, benar-benar jadi susah. Mendengar cerita itu dari kakaknya, kalau pihak dari masjid itu nggak ngizinin untuk dikafanin.
Karena alasannya dari pihak masjid itu kalau sebentar lagi itu mau ada anak-anak pengajian. Khawatirnya nanti mereka takut katanya. Kalau di mana ada anak-anak yang meninggal, yang ngelihat ada prosesi gitu kan dikafanin gitu ya, ada jasad yang dikafanin di itu masjid. Oh, oke. Nggak lama dari situ saya yang nyamperin lah ke itu masjid. Saya bilang ke DKM-nya itu, kalau toh memang gak diizinin untuk dikafanin, apa Bapak ngizinin, saya bilang, untuk nanti ikut di masjid ini almarhum itu untuk disolatin. Dan saat itu DKM itu ngejawab, iya, kalau untuk disolatin mangga katanya. Silahkan katanya kalau mau disolatkan di sini. Oh iya, kalau seperti itu. Akhirnya saya balik lagi lah ke lapang itu, di mana gitu kan ya posisinya gitu kan, Pak Dedi itu masih di atas keranda ya teman-teman ya, masih di atas keranda gitu kan, baru ditutupin dengan samping, belum dikafanin. Saya balik lagi ke situ, saya nanya lagi ke kakaknya, ke istrinya, jadi ini kita mau dikafanin di mana? Ya mau nggak mau katanya gitu kan, kita dikafanin, kita naik lagi, kita angkut lagi ke atas gitu, ke dalam kontrakan rumahnya. Nggak jauh dari situ teman-teman ya. Ini posisinya ini posisinya lapang nih. Ini posisinya lapang. Nah, sebelahnya itu kan rumah yang tadi yang punya rumah itu marah-marah. Ya ini di depannya ini. Nah, ini kontrakannya Pak Dedi. Kontrakannya almarhumnya itu di depannya. Nah, sebelahnya itu ada lagi ini rumah. Ya, sebelahnya itu ada lagi rumah tetangganya. Yang akhirnya saya ngomong lah ke istrinya. Teh gimana? Saya bilang, kalau minta izin ke tetangganya, itu terasnya luar, saya bilang. Gimana kalau minta izin di situ untuk dikafanin? Oh iya ya, istrinya bilang. Saya coba ngomong Kang. Ngomonglah ke situ ke tetangganya itu, ya itu luas teman-temannya. Itu benar-benar teras yang luas ya gitu kan. Wah, itu bisa masuk gitu kan ya beberapa motor. Istrinya ngomong lah ke tetangganya kalau mau minta izin ini mau dikafanin di sini karena kalau mau dibawa lagi ke atas ini repot. Karena tangganya itu teman-temannya, tangga di kontrakannya almarhumnya itu ngebentuknya itu ngebentuk letter L. Ya, jadi ada belokan gitu kan yang benar-benar itu susah banget. Waktu kita nuruninnya pun luar biasa itu. Ya benar-benar kesulitan. Apalagi gitu kan kita berpikir mau naikin lagi ke sana. Nah, kemudian kita ngomong lah. Istrinya itu setelah ngomong dan ternyata teman-teman yang ketiga kalinya tetangganya menolak untuk terasnya dipakai sekedar untuk ngafanin ini almarhum. Dari situ saya sama Kang Dep akhirnya ngomong, ya udah aja lah dikafanin di sini, saya bilang. Kita nggak usah lagi gitu kan ya ngomong lagi ke siapapun gitu. Dan Pak Dedi almarhum dikafanin itu teman-teman tepat di lapangan yang tadi kita mandiin itu. Teman-teman bisa ngebayangin tadi posisi yang Pak Dedi itu dimandiin itu kan otomatis tumpahan ya dari air bekas ngemandinya itu kan basah ya ke tanah itu. Yang akhirnya kita geserin lah, jadi dipakein samak ya, kita geserin ke tanah yang kering, kita pakein di situ samak. Nah, kemudian kita angkut itu jasadnya almarhum itu ke samak itu di lapang teman-teman, persis gitu kayaknya di mana itu di pinggir gang lalu lalang motor di situ yang ngelewat. Di situ kita ngafanin almarhum Pak Dedi.
dikafanin di situ gitu kan, semuanya dirapihin, diberesin. Setelah selesai prosesi itu kemudian Pak Dedi gitu kan ya, diangkut lagi, ditaikin lagi ke keranda, kemudian dibawalah sama-sama saya, sama Kang Dep, sama kakaknya gitu kan, kemudian sama tetangganya itu, suaminya dari tetangganya itu, sama kita berempat, diangkutlah itu kerandanya itu dibawa ke masjid. Masuk ke masjid dan di masjid itu ya teman-teman, wallahu alam bisawab, saya kebingungan. Di masjid itu pun sampai nggak ada yang mensyiarkan, ya, yang ngumumin. Kalau misalkan ada nih yang meninggal gitu kan ya, jam sekian namanya si Anu, itu nggak ada teman-teman. Akhirnya kita masuk ke masjid, kita sholatin lah almarhum Pak Dedi ini, dan yang nyolatin ini almarhum Pak Dedi ini teman-teman ya, cuman ada 5 orang. 5 orang itu saya, Kang Dep, DKM Masjid, kakaknya sama suami dari tetangganya itu. Itu totally cuman 5 orang teman-teman saat itu yang nyolatin ini almarhum. Nah, ini bertepatan ya teman-teman. Sudah kita selesai nyolatin itu, saya suruh gitu kan ya istrinya itu untuk ngontak ke pihak dari pemakaman. Apakah udah ready atau belum? Ya, akhirnya gitu kan ya ditelepon, ternyata gitu kan ya belum ready. Nah, kemudian nggak lama dari situ, ya, tadi kan DKM-nya sempat bilang, kalau gitu kan ya ada anak-anak yang mau ngaji. Nah, nggak lama dari situ itu datang anak-anak yang mau pada ngaji. Yang akhirnya si DKM-nya itu minta gitu kan ya ini jasadnya itu gitu kan untuk dibawa dulu keluar katanya. Kalau toh memang gitu kan mau dimakamin sekarang gitu. Sudah dari situ saya suruh lagi istrinya untuk nanya gitu kayaknya seperti apa gitu kan kondisi dia pemakaman udah ready atau belum. Katanya sebentar lagi katanya udah siap. Oke, yang akhirnya gitu kan ya kita sepakatlah untuk bawa lagi ke lapang yang tadi dimandiin. Sudah dibawa ke sana, kemudian gak lama dari situ, ya teman-teman, itu tuh azan maghrib. Azan maghrib, kemudian ya kita semuanya pada sholat dulu dengan keadaan posisi almarhum Pak Dedi itu ada di lapang yang tanah sepetak itu teman-teman ya. Cuman ditungguin sama istrinya, ditungguin sama tetangganya yang sebelah kanan rumahnya itu. Jadi kita sholat maghrib dulu ke masjid. Setelah selesai sholat maghrib gitu kan, kemudian dari pihak pemakaman nyampeinlah ke istrinya kalau makamnya udah ready. Dari situ akhirnya kita pergilah. Pemakamannya itu nggak jauh ya teman-teman. Dari rumahnya itu ada pemakaman umum. Dibilang nggak terlalu jauh pun. Ya memang nggak terlalu jauh, tapi dekat pun enggak. Ya itu ada beberapa ratus meter lah teman-teman ya. Dengan jalannya itu yang nggak flat, yang nggak lurus gitu kan ya. Ada kita ngelewatin turunan tangga gitu kan, ada tanjakan gitu. Ya perlu effort yang lebih lah. Dari situ akhirnya ya oke, kita bergegas gitu kan untuk ngebawa gitu kan ya ke pemakamannya itu. Kejadian yang berikutnya itu ya teman-teman, di saat kita mau ngemakamin pun, kita ngebawa Pak Dedi ke pemakamannya itu. Gak ada lagi orang yang ikut. Jadi cuman tetap ya teman-teman, saya, Kang Dep, kakaknya, adiknya, ya, terus kemudian saat itu suami adiknya pun udah ada, suami adiknya, nah istrinya, kemudian tetangganya 2 orang. Jadi kita total cuma 8 orang yang nganterin ke pemakamannya. Sampai saya berpikir, kok ini seperti bumi menolak ya? Dengan dikasih rentetan gitu kan yang sangat-sangat sulit gitu kan ya untuk prosesi gitu kan ya. Setelah
wafatnya almarhum. Akhirnya kita tandu teman-teman. Kita gantian, saya Kang Dep gitu kan ya, kakaknya, suami dari adiknya, tetangganya, kita gantian untuk ngetandu gitu ya. Ini tahun 2010 ya teman-teman. Dan saat itu nggak nggak seperti sekarang kan, di mana gitu kan ya handphone itu udah bener-bener teknologinya itu luar biasa, di mana misalkan ada flash kameranya itu bisa dijadiin center gitu kan, atau saat itu gitu kan ada center gitu kan ya yang dari salah seorang dari kita itu punya center gitu kan yang bisa dipakai, itu nggak ada sama sekali. Ya setelah maghrib gitu kan ya, kurang lebih itu jam 7 lah, kita jalan gitu kan ya, nandu itu jasadnya almarhum ke pemakaman. Jalan, ternyata kita nemuin gitu kan jalanannya itu yang gelap teman-teman. Ya, nemuin jalanannya yang gelap gitu kan, itu bener-bener totali gelap teman-teman. Kita nandu itu gitu kan, pas begitu mau masuk ke turunan itu ternyata gelap banget. Ngelewatin kayak ada jembatan kecil gitu kan, ada jembatan, ada kali kecil gitu, ada pohon bambu dan lain sebagainya di situ, itu benar-benar totali gelap. Ya sampai gitu kan, saya tanya dulu ke istrinya, apakah ini sampai dengan ke area pemakaman pun gak ada penerangan? Gak ada katanya. Nanti di sana itu disediain obor. Jadi gak ada penerangan lampu teman-teman, nanti di sana itu disediain obor. Saya kan kebingungan, ini jalan gelap banget, ada turunan tangga gitu kan, yang benar-benar totally gitu kan, itu sangat-sangat gelap. Yang sampai akhirnya gitu kan, saya mintalah gitu kan ya ke adiknya. Ya ke suami dari adiknya almarhum ini gitu kan, untuk jalan dulu ke makam. Saya bilang, kalau toh memang di sana ada obor, saya bilang pinjam dulu obornya 2 biji, bawa ke sini. Nah akhirnya gitu kan dia mengiyahkan, jalanlah dia gitu kan ya ke pemakaman itu. Sudah sampai ke pemakamannya nggak lama gitu kan, dia balik lagi dengan ngebawa 2 obor buat penerangan kita gitu kan ya, nandu gitu kan ya ini almarhum. Akhirnya kita nerusin perjalanan, nurunin tangga itu, ngelewatin jembatan, kemudian ketemu lagi gitu kan ya dengan tanjakan. Dan ini teman-teman ya, bukan tanjakan ataupun turunan gitu kan yang udah dari betonan, ini tanah. Ya, ini tanah. Kita benar-benar perlu perjuangan yang ekstra. Nah, kemudian kita sampailah di lokasi pemakaman. Sampai di lokasi pemakaman, teman-teman, hal yang berikutnya juga, saya nemuin lagi sesuatu yang menurut saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa bisa sampai seperti ini? Sesampainya di pemakaman, ya, ada di situ gitu kan ya, orang yang terbiasa gitu kan ya untuk ngemakamin ya, terus ada beberapa orang gitu kan yang ngegali kuburnya gitu kan untuk diturunin gitu. Nah si orang yang biasa yang untuk nguburinnya itu kan minta untuk jasadnya itu gitu kan diturunin lah. Almarhum itu masuk ke liang lahatnya gitu kan, kemudian ya diaturin segala macemnya. Nah setelah selesai prosesi itu, nah, kemudian gitu kan ya mulailah para ya tukang gali itu gitu kan ya ditutup. Setelah ditutup itu ya teman-teman, pas begitu prosesi gitu kan, tukang gali itu nutup gitu kan ya itu makamnya almarhum Pak Dedi ini, tiba-tiba itu hujan turun gede banget. Yang benar-benar gede itu teman-teman. Ya, memang saat itu ya di posisi di pemakaman itu pakai terpal, atasnya itu pakai terpal ya teman-teman. Jadi pas begitu hujan segitu gedenya, jadi kita itu semuanya ngedeketin ke terpal itu. Ya karena itu cuman ya terpal lah ukuran gitu kan, berapa meter ke berapa meter, itu hujan turun dengan luar biasa, itu gede ya. Nah dari situ, yang ketiga lagi yang ngebikin saya aneh ya teman-teman, sudah selesai prosesi itu dikuburin gitu kan ya, orang yang ada di pemakaman itu mungkin yang terbiasa untuk nguburin itu, beliau itu ngomong gitu kan ya, udah ini, udah beres katanya. Alhamdulillah gitu kan ya. Semoga ya almarhum diampuni dosa-dosanya gitu kan ya, diterima amal ibadahnya dan lain sebagainya. Saya dari situ sama Kang Dep keheranan teman-teman.
ya, termasuk ya adik dari suami dari adiknya Pak Dedi ini yang tadi saya sempat ceritain kalau dia itu ya orang yang lebih ngerti soal agama. Termasuk gitu kan ya, ini suami dari adiknya pun heran. Kok nggak ada gitu kan ya prosesi doa-doa gitu kan, penutupan doa gitu kan, mau itu dibacain misalkan talqin ataupun misalkan doa selamat atau apapun, itu nggak ada. Yang sampai akhirnya gitu kan ya, saya ngomong lah ke suami dari adiknya ini, Kang silahkan saya bilang, kalau mau gitu kan yang ngedoain ya kakak iparnya lah ya, almarhum kakak iparnya, silahkan sok akang aja yang ngedoain. Dan dia minta gitu kan untuk saya yang mendoakan, saya bilang nggak, jangan, lebih baik akang yang ngedoain, mewakilin dari keluarga, saya bilang. Nah akhirnya dialah yang ngedoa, ditutup gitu kan ya dengan doa gitu kan. Setelah selesai gitu kan dia tutup dengan doa itu, tiba-tiba hujan berhenti teman-teman. Berhenti yang nggak pakai istilahnya gitu kan, hujan itu mengecil dulu atau gimana dulu, nggak sama sekali, tapi tiba-tiba itu berhenti seketika. Setelah selesai gitu kan ya, ini adik ipar almarhum ini ngebacain doa. Dari situ ya saya ngelihat istrinya, saya ngelihat anaknya ya cuma nangis gitu kan sambil megang ya, megang padung ya istilahnya itu. Megang padungnya itu dipegang sambil nangis, sambil sama anaknya itu ya yang ngedoain suaminya. Selesai dari situ, akhirnya dari pemakaman itu pun saya sekalian pamit ya ke istrinya, ke keluarganya saya untuk pulang, dan mereka ya nyampein gitu kan ya terima kasih gitu dan lain sebagainya. Kita udah ikut terlibat ngurusin dan lain sebagainya gitu kan. Saya bilang sama-sama lah. Karena memang udah seharusnya gitu kan ya kita saling nolong, saling ngebantuin kalau toh memang sesuatu hal yang kita bisa, saya bilang. Nah, selesai dari situ akhirnya kita pulang lah. Saya sama Kang Dep itu pulang. Di sepanjang perjalanan pulang itu saya ngobrol dengan Kang Dep, ada apa ini sebenarnya. Saya kebingungan teman-teman ya dengan kejadian di hari almarhum ini meninggal. Ya dengan kesulitan-kesulitannya ini gitu ya. Dimana nggak banyak orang juga ini yang terlibat gitu ya. Nggak ada juga tetangga-tetangga yang gimana gitu kan ya. Sampai saya heran gitu kan, ini ada apa. Nah iya, malam itu akhirnya ya hari itu gitu kan terlewati gitu kan dengan kebingungan untuk saya pribadi sama Kang Dev. Nah nggak lama dari situ kita ada undangan dari istrinya almarhum Pak Dedi ini untuk tahlilan di rumahnya. Nah saya sampaikan kalau untuk ikut, saya bilang setiap hari mohon maaf saya nggak bisa, karena saya pun gitu kan ya punya kerjaan, ada sesuatu juga yang harus saya urusin, tapi di saat saya toh memang gitu kan ya ada waktu, saya lagi nggak padat kerjaan, saya bilang gitu saya pasti akan hadir gitu ya. Nah itu di tahlilan hari ketiga apa ketujuh ya saat itu, akhirnya saya sama Kang Dep datanglah ke sana, ke rumah kontrakannya almarhum Pak Dedi untuk ikut tahlilan. Dan teman-teman, tahlilan itu pun sama dengan di saat kita nganterin ke pemakamannya almarhum Pak Dedi, di mana orang-orangnya itu cuman itu aja, cuman ada 8 orang di situ. Gak ada tetangganya yang lain, gak ada tetangga kontrakannya rumah itu gitu kan yang ikut, terkecuali yang di kanannya itu yang 2 orang suami istri itu. Akhirnya prosesi tahlilan itu berjalan. Nah setelah selesai gitu kan ya kita ngobrol-ngobrol, yang kemudian dengan rasa penasaran yang besar akhirnya saya nanya ke istrinya Pak Dedi itu. Saya nanya seperti ini saat itu. Teh,
Punten ya, saya mau tanya. Ini almarhum Pak Dedi itu semasa hidupnya itu di sini seperti apa sih Teh? Seperti biasa aja, Kang. Saya dan almarhum suami di sini bertetangga dengan baik. Nggak pernah juga ada masalah sama orang. Mendengar penjelasan seperti itu dari istrinya, saya sama Kang Dep, iya masih juga ya teman-teman ya, masih juga dalam kebingungan dengan semua gitu kan yang saya lihat sendiri gitu ya. Ya kalaupun memang ini pun akibat dari perbuatannya almarhum, dari sumpahnya yang pernah dijalaninnya itu, ya wallahu alam bisawab ya. Allah yang lebih tahu semua itu. Tapi ya ini emang saya saksikan sendiri ya teman-teman. Di saat ada tetangganya yang marah karena airnya yang ngalir, di saat ada tetangganya yang menolak untuk dimintain tolong terasnya itu dipakai untuk ngebungkus ngengafanin beliau, di saat masjid pun gitu kan ya keberatan untuk beliau ikut dimandikan atau dikafanin di situ. Ya ini benar-benar ya seolah-olah semua yang pernah dilakukan sama almarhum itu dibalesnya itu iya di keadaan iya di dunia ini nih udah diliatin gitu ya. Seperti ini. Ya, kesusahan yang ditemuinya itu seperti ini. Makanya yang awalnya saya hanya berpikirannya cerita-cerita kayak di sinetron ya Hidayah, sinetron gitu kan, azab atau apapun itu, ini ada loh di keadaan yang nyata itu ada seperti ini itu terjadi gitu ya. Saya sama Kang Dep jadi saksinya saat itu di tahun 2010 di bulan Februari itu terjadi. Makanya saya nggak akan lupa dengan kejadian ini. Karena ini kali pertama saya ngalamin hal seperti ini ya teman-teman. Di saat saya ngebantuin seseorang gitu kan yang meninggal tapi nemuin begitu banyak kesulitan. Begitu banyak nemuin begitu banyak segala sesuatunya itu jadi jadi bener-bener nggak mudah. Nggak ada orang yang mau terlibat banyak gitu kan ya di situ. Jadi seolah-olah kayak bukan ada seseorang yang meninggal teman-teman ya kondisi saat itu tuh. Baik dari tetangga-tetangganya. Ini lingkungannya itu lingkungan yang padat loh. Bukan lingkungan yang kasarnya gitu kan, oh cuman tetangganya satu di sini terus kemudian gitu kan jauh lagi, enggak, ini lingkungannya itu yang padat di dalam gang. Tapi bisa terjadi hal yang seperti ini. Wallahu alam bisawab. Ini kenapa? Ini ada apa? Ya semoga aja ini jadi pelajaran besar ya. Khususnya buat saya pribadi, buat Kang Dev. Pelajaran terbesarnya itu ya mungkin ya untuk kita sama-sama lebih saling ngehargain, saling ngehormatin orang lain ya. Dan ya berbuat baik lah. Karena kita di saat kita pun udah ngerasa kita berbuat baik pun belum tentu juga ya teman-teman. Seseorang itu bisa nganggapnya itu hal yang baik. Karena bisa jadi tujuan kita yang baik pun ternyata di situ pun nyakitin hatinya orang lain. Ya mungkin memang hal itu ya yang harus kita jaga lah. Dan
Jangan pernah kita nganggap segala sesuatu gitu kan ya, nganggapnya itu hal yang sepele, hal yang mudah, hal yang gak ada apa-apanya. Ya seperti apa yang dilakukan gitu kan ya sama almarhum Pak Dedi ini, ngejalanin sumpah Quran dengan istrinya gitu kan di kejadian yang sebenarnya itu nggak terjadi, bukan istrinya yang melakukan. Mungkin teman-teman ya, Pak Dedi saat itu mungkin nangkepnya ini hal yang mudah, ini hal yang biasa gitu kan ya, dengan disumpah Al-Quran itu. Iya, buat saya sih ngeri ya teman-teman. Ngeri dalam artian ya Quran itu kan kalamullah. Ya, semua yang Allah sampaikan ke kita gitu kan dari A sampai Z-nya gitu kan ada di situ. Kita gitu kan ya dengan gegabahnya mau main-main dengan hal itu. Jangan sampai ya. Karena ya itulah Allah dengan sangat mudah untuk nurunin segala sesuatunya terhadap kita. Ya semoga aja ini nggak terjadi atau jangan lagi terjadi terhadap kita semuanya, dan yang terpenting kita jadi lebih lebih meyakini aja lah dengan kuasanya Allah. Nggak lupa juga buat Teh Leni ya, atau Bu Leni yang lagi kalau kebetulan nonton ya beliau video kita ini, yang kita pun sekarang nggak tahu beliau ada di mana gitu kan ya dengan anaknya ini. Kalaupun beliau nonton video ini ya kita sama-sama mendoakan aja ya Teh. Semoga almarhum Pak Dedi ditempatin sama Allah di tempat yang baik, dan semua salah hilap sama dosanya Allah ampuni. Dan Teteh ya mungkin sekarang keadaannya pun gitu kan, wallahu alam, saya pun gak tahu Teteh seperti apa ya. Semoga Teteh semakin kuat, Teteh sehat, dan Teteh Allah kasih umur yang panjang. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. Ambil semua hal yang positifnya, ambil semua pembelajaran baiknya dari video ini, dan semoga juga gitu kan ya buat teman-teman ini jadi tontonan atau jadi hiburan juga yang bisa diambil hikmahnya. Nggak lupa juga buat teman-teman yang baru gabung, yang baru ngeliat channel kita, video-video kita, jangan lupa untuk support juga teman-teman ya, untuk kemajuan channel kita. Jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih untuk yang udah subscribe, yang udah nonton video-video kita. Terima kasih, hatur nuhun, thank you so much gitu kan untuk kalian semua ya. Insya Allah semua kebaikannya Allah balas gitu kan dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Sekian untuk teman-teman video dari saya. Akhir kata, saya Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.